Jadi barangkali Bapak Ibu sekalian, tadi ada hal yang paling penting di sini adalah bagaimana pemerintah daerah, Pak Dirjen ya, menyiapkan atau mengusulkan formasi ke Kementerian PAN dan RB. Dan nanti kami juga akan melakukan coaching clinic kepada seluruh pemerintah daerah yang akan difasilitasi oleh Kemendikbudristek ya, termasuk juga ada teman-teman BKN, teman-teman Menpan, sehingga nanti teman-teman bisa langsung berkonsultasi ya di forum itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanologi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K Guru di tahun 2022. Terkhusus di video kali ini kami akan membagikan informasi mengenai mekanisme untuk usulan formasi P3K Guru di tahun 2022. Dan sudah kita dengar tadi di awal video bahwasanya nanti Panselnas itu nanti akan mengadakan coaching klinik ke setiap Pemda atau wilayah seluruh Indonesia yang tentunya membahas terkait dengan mekanisme dan juga pastinya adalah mengenai usulan formasi P3K Guru di tahun 2022. Memang dari data terbaru yang kita dapatkan untuk usulan sampai saat ini itu hanya berjumlah 343.631 ya yang baru diusulkan ataupun diajukan oleh Pemda. Dan yang perlu juga kita ketahui bersama Bapak Ibu, untuk di tahun 2022 ini ada perbedaan mekanisme rekrutmen guru dengan P3K Guru sebelumnya, itu tahun 2021. Nah, kalau kita lihat untuk di tahun 2021 berkaitan dengan penetapan kebutuhan itu memang hanya diusulkan oleh masing-masing Pemda. Namun yang membedakan dengan di tahun 2022 ini untuk mekanisme baru yang digunakan oleh Panselnas terkait dengan penetapan kebutuhan, di mana nanti Pemda yaitu tetap melakukan pengusulan formasi oleh Pemda, namun berdasarkan data rekomendasi Kemdikbudristek. Nah, data rekomendasi Kemdikbudristek ini tentunya yang didahulukan untuk penempatan nantinya adalah memprioritaskan guru yang sudah lulus nilai ambang batas tahun 2021 yang tidak mendapatkan formasi. Jadi itu perbedaan yang sangat mendasar mengenai untuk penetapan kebutuhan seleksi P3K Guru di tahun 2022. Jadi semua nanti usulan formasi yaitu tentunya adalah berdasarkan semuanya data dari Kemdikbudristek Bapak Ibu. Jadi sudah kita dengar juga ya bahwasanya nanti akan ada coaching klinik ke setiap wilayah akan dilakukan Panselnas yang tentunya membahas mekanisme baru ini Bapak Ibu. Dan semoga setelah coaching klinik nanti formasi semakin banyak tersedia yang akan mengakomodir rekan-rekan guru yang sudah lulus passing grade yang menjadi prioritas utama untuk di tahun 2021. Dan tentunya kita berharap semua guru yang bisa mengikuti seleksi P3K di tahun 2022 ini bisa terakomodir dengan semakin banyaknya formasi yang tersedia pastinya, baik itu peserta 1, 2, 3 dan juga pelamar umum. Dan untuk lebih jelasnya kita dengarkan lagi Bapak Ibu penjelasan langsung dari Kemenpan RB yang menegaskan terkait dengan mekanisme baru untuk rekrutmen P3K Guru mulai dari usulan formasi dan juga kebijakan-kebijakan lainnya yang akan digunakan untuk di tahun 2022 ini. Silakan didengarkan Bapak Ibu. Dan nantinya kami mengharapkan tentunya data-data yang sudah disiapkan oleh timnya Pak Dirjen tadi bisa direspon dengan usulan formasi sehingga nantinya ada kesesuaian ya antara data yang terdapat di Kemendikbudristek dengan usulan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti di tahun 2021 kemarin ya Pak ya. Ada teman-teman yang memang sudah lulus tadi passing grade untuk dia bisa menjadi guru PPPK, tapi karena keterbatasan formasi tidak bisa diangkat menjadi guru PPPK. Dan sekarang ini dengan kebijakan di Permen 2022 ini kita betul-betul mempersiapkan nih dengan kebijakan Menpan RB ini untuk memberikan ruang Bapak Ibu untuk bisa berkarir menjadi jabatan fungsional guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan saya kira Pak Dirjen dan Bapak Ibu sekalian sekarang ini sepertinya juga orang sudah tidak ada perbedaan antara PNS dengan PPPK karena mereka juga memiliki kesempatan yang sama ya untuk pengembangan kompetensinya Pak. Kemudian juga
bahkan pengembangan karir sesungguhnya, karena tetap dia akan juga mendapatkan perpindahan jabatan atau ke jenjang yang lebih tinggi ya ketika formasinya memang memungkinkan. Itu tahun lalu saja kita butuh kebutuhan guru sekitar 1 juta lebih gitu. Sementara formasi yang ditetapkan hanya 600-an ribu. Jadi jumlah formasi guru itu masih jauh di bawah kebutuhan nasional. Nah, kebutuhan nasional ini tentu beragam antar satu provinsi, kabupaten, kota. Ya, kita tentu percaya Kemdikbudristek memiliki kemampuan untuk memetakan kebutuhan itu secara nasional. Mekanisme rekrutmen yang kita lakukan tahun sebelumnya itu diawali oleh pengusulan kebutuhan oleh masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah. Nah, khusus guru tentu diusulkan oleh Pemda. Kemudian disetujui penetapannya oleh Kemenpan-RB berdasarkan anggaran yang tentu kami konsultasikan kepada Kementerian Keuangan. Nah, proses seleksi yang kita lakukan dengan cara yang sudah dibantu oleh komputer selama ini, ternyata memiliki beberapa ruang yang bisa kita perbaiki. Jadi misalnya tadi walaupun kita sudah menetapkan standar passing grade yang berbeda misalnya, tetapi ternyata kebutuhan itu tetap belum bisa dipenuhi. Dan bahkan yang paling fundamental adalah kebutuhan guru kita, formasi di daerah-daerah 3T itu bahkan tidak ada pelamarnya. Jadi kita butuh guru tapi yang ngelamar nggak ada. Nah, kemudian kita masih punya PR juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan tenaga honorer yang saat ini mungkin gaji yang mereka terima itu jauh dari standar yang kita harapkan. Dan walaupun sudah diberikan kesempatan dengan menurunkan passing grade misalnya, tetapi khawatirnya passing grade diturunkan yang lulus juga bukan tenaga honorer atau bukan tenaga-tenaga yang selama ini sudah bekerja di sana. Dan bahkan menurunkan passing grade dari waktu ke waktu, ini tentu saja bisa menurunkan kualitas guru kita secara nasional dari waktu ke waktu. Jadi Permenpan 20/2022 ini terkait dengan rekrutmen PPPK JF Guru ini mempertimbangkan bagaimana kita bisa memenuhi jumlah guru dengan kualitas yang lebih baik, dengan sebaran yang lebih baik, dan dengan memberikan kesempatan yang lebih baik kepada tenaga honorer yang sudah bekerja lebih dari 3 tahun di sekolahnya. Ya, karena itu perlu ada breakthrough yang kita lakukan. Dan breakthrough yang kita lakukan ini antara lain kita tuangkan dalam kebijakan umum. Awalnya kebijakan umum pengadaan ASN 2022 yang sudah disampaikan melalui surat edaran Menpan RB. Pertama, kita nggak tahu sebetulnya jumlah pasti kebutuhan ASN ini ke depan seperti apa. Karena digitalisasi, SPBE, dan lain-lain, dan tenaga pelaksana kita yang jumlahnya porsinya 38% tadi. Karena itu 2022 ini kita fokus dulu merekrut PPPK sambil kita data ulang kebutuhan PNS kita akan seperti apa ke depannya. Dan PPPK pun fokus kita yang utama adalah pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan. Jadi memang arah kebijakan umum pengadaan ASN kita 2022 ini kita persempit dulu, kita fokus PPPK karena PNS kita sedang kita kaji betul kebutuhan ke depannya seperti apa. Jangan sampai kita rekrut berlebihan pada saat digitalisasi SPBE diterapkan, kemudian kita kelebihan orang dan kemudian kita terpaksa harus melakukan PHK. Tentu itu tidak ingin kita harapkan begitu. Nah, kemudian kebijakan juga harus lebih berpihak kepada THK 2 yang memang sudah dimandatkan sejak lama untuk diselesaikan. Jadi ini fokus kita dan karena itu kita ingin kawan-kawan Pemda berani mengusulkan formasi khususnya guru dan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan yang direkomendasikan oleh Kemdikbudristek
dan nanti oleh Kemenkes untuk tenaga kesehatannya, dan kami tentu juga ingin memastikan dukungan dari Kementerian Keuangan terkait dengan anggarannya. Jadi anggaran nanti kita yang akan usulkan, kita akan perjuangkan, tapi kawan-kawan fokus dulu ke pemenuhan kebutuhannya, karena guru adalah pelayanan dasar dan kita masih butuh untuk meningkatkan SDM kita menuju Indonesia maju seperti yang dicita-citakan. Nah, karena itu mekanisme baru rekrutmen PPPK guru tahun ini, formasi tetap diusulkan oleh Pemda, tetapi berdasarkan rekomendasi dari Kemdikbudristek, karena helikopter view-nya ada di Kemdikbud, nanti Pak Iwan akan cerita kebutuhannya seperti apa. Kemudian berdasarkan itu, kami akan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan untuk menetapkan kebutuhannya. Dan begitu kebutuhannya ditetapkan, kita akan melakukan seleksi tidak seperti kemarin, tetapi berdasarkan prioritas. Dan prioritas pertama tentu saja yang sudah lulus ambang batas tahun lalu tetapi kalah bersaing ya untuk mendapatkan formasi, tahun ini akan kita berikan kesempatan pertama untuk mendapatkan formasi. Kemudian berikutnya adalah THK 2, akan kita berikan juga kesempatan untuk mendapatkan prioritas terlebih dahulu, sehingga dengan demikian Peraturan Menteri Pan-RB 20 tahun 2022 ini secara garis besar memberikan kesempatan. Ya, kalau dulu kesempatannya diberikan kepada THK 2, non-ASN, dan lain-lain, tetapi proses seleksinya itu tidak berdasarkan prioritas yang bisa mengafirmasi lebih banyak kawan-kawan THK 2. Jadi tahun ini yang tahun lalu sudah lulus ambang batas itu kita berikan prioritas untuk mendapatkan formasi, kemudian THK 2 kita berikan prioritas untuk mendapatkan formasi, kemudian guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik kerja minimal 3 tahun kita berikan prioritas. Baru kemudian kita buka untuk pelamar umum, diawali oleh lulusan PPG yang juga Pak Iwan nanti punya rencana untuk memperbaiki kualitasnya dari waktu ke waktu, dan kemudian baru pelamar terdaftar. Nah, saya kira ini arahnya. Pertama, kita ingin bukan hanya memenuhi kuantitas yang memang shortage saat ini, kita ingin kualitasnya juga tidak secara nasional turun karena passing grade-nya kita turunkan secara nasional, tetapi kita coba memilah-milah yang prioritas untuk diangkat karena memang sudah bekerja, sudah lulus passing grade dan lain-lain. Ini kita berikan afirmasi untuk mendapatkan formasi terlebih dahulu. Dan kemudian untuk pelamar umum, ya passing grade-nya nggak usah diturunin, ya kalau perlu kita naikin agar kualitas guru kita bisa lebih baik. Dan nanti kita tentu akan juga mendapat dukungan dari Kemdagri dan Kemenku untuk memberikan confidence kepada teman-teman di daerah dalam mengusulkan formasi agar kita betul-betul bisa menyelesaikan tadi kuantitas guru kita yang memang kurang, kualitasnya perlu kita perbaiki, sebarannya di daerah-daerah 3T khususnya itu perlu kita perhatikan, dan kalau bisa ini juga membantu menyelesaikan masalah honorer yang sudah cukup lama berlarut-larut, yang deadline-nya ditetapkan by regulation sampai dengan November 2023.